Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang semoga rahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita tentang masalah-masalah seputar faraid, ilmu faraid. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah tentang bagian warisan untuk anak tiri. Apakah anak tiri mendapatkan bagian warisan? Atau kapan anak tiri itu bisa mendapatkan warisan? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kaji bersama pertanyaan ini dengan kita petakan dengan gambar agar kita lebih mudah memahaminya. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya akan memberikan sebuah contoh kasus ya, dan kita akan lihat posisi anak tiri itu. Misalnya suami istri memiliki anak laki-laki satu. Istri ini meninggal dunia. Suami ini menjadi duda. Ini kasus. Nah, di sisi yang lain ada istri, ada suami. Dari pernikahan ini ada anak satu, perempuan. Lalu suaminya ini meninggal dunia. Si istri ini menjadi janda. Lalu inilah pernikahan yang kedua. Ketika duda dengan janda ini bertemu, mereka lalu bersepakat untuk membentuk rumah tangga mereka. Yang kedua, nah, memiliki anak laki-laki satu. Nah, maka kita akan melihat di sini. Dari posisi istri, ya, anak perempuannya ini dari pernikahan yang pertama adalah anak kandungnya. Dan anak laki-laki ini dari pernikahan yang kedua ini adalah anak kandungnya. Tapi anak laki-laki ini yang dibawa oleh suaminya yang duda, maka posisi anak ini kepada istri ini adalah anak tiri. Nah, ini. Begitu pula ya posisi anak laki-laki ini kepada si suami ini, maka dia adalah anak kandungnya. Begitu pula anak laki-laki dari pernikahan yang kedua ini adalah anak kandungnya. Sedangkan anak perempuan yang dibawa oleh istrinya yang janda itu, ya, maka posisi anak perempuan ini pada suami ini adalah anak tiri dari suami. Nah, sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah. Nah, sekarang misalnya kasusnya adalah seperti ini. Suami meninggal dunia. Lalu ahli warisnya ini adalah istri. Ini. Di dalam keluarga ini ada istri. Lalu ada anak kandungnya, lalu ada anak kandungnya, lalu ada anak tiri. Apakah istri mendapatkan bagian warisan dari peninggalan si suami? Ya. Ini. Istri mendapat. Apakah anak laki-lakinya ini mendapatkan bagian dari peninggalan si suami ini, si mayit ini? Ya. Maka dia dapat. Lalu anak laki-laki ini dari pernikahan yang kedua, apakah mendapatkan bagian? Dapat. Nah. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Anak tiri dari si suami ini. Meskipun
si suami berusaha memperlakukan seperti anak kandung sendiri. Tetaplah ini adalah anak tiri. Nah, anak perempuan ini tidak mendapatkan bagian pasti dari warisan. Nah, dalam posisi seperti ini, ya, saya akan jelaskan satu-satu, ya, agar mudah dipahami. Anak laki-laki ini dari harta peninggalan ayahnya mendapatkan asabah. Begitu pula di sini mendapatkan asabah bin nafsi. Sedangkan ibu istri atau ibu dari anak tirinya atau ibu dari anak laki-laki dari pernikahan mereka yang kedua ini, maka mendapatkan 1/8 karena keberadaan anak ini. Berarti karena adanya anak dari si mayit, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 12, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunnas sumun. Nah, dapat 1/8 mimma taraktum. Nah, jadi mendapatkan 1/8 di sini, mendapatkan sisanya asabah bin nafsi. Di sini tidak mendapatkan bagian pasti. Tidak mendapatkan bagian pasti. Tidak terhitung sebagai penerima bagian pasti. Apa yang boleh bagi anak perempuan pada posisi ini? Yang boleh bagi anak perempuan pada posisi anak tiri dalam posisi ini adalah dia bisa menerima hibah dari ayah tirinya. Juga bisa menerima hadiah atau pemberian yang lain. Nah, sekarang mari kita hitung. Sahabat sekalian, subhanallah Allah, bagaimana kira-kira perhitungan dalam posisi seperti ini? Istri, anak laki-laki, anak laki-laki. Nah, anak perempuan tadi yang merupakan anak tiri, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan ini karena tidak mendapatkan bagian pasti. Karena tadi sudah disebut mendapatkan 1/8, sedangkan dua anak di sini ya mendapatkan asabah. Maka keseluruhannya jika kita lihat sini asal masalahnya 8 kali 1, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Kita langsung ya posisikan di sini 7. Kalau kita misalnya memberikan simulasi nilai dari harta warisan yang ada itu senilai 8 miliar misalnya. Maka kita dapat membaca dengan mudah dan menghitungnya dengan mudah 1/8 dikali 8M. Maka ini mendapatkan 1M. Sedangkan di sini 7/8 dikali 8. Maka mereka berdua ini mendapatkan sisanya 7M. Oke. Tapi karena mereka ini ada dua, maka yang 7 miliar ini dibagi 2. Sehingga masing-masing dari anak laki-laki ini ya sama dengan 7 dibagi 2 ya. 7 miliar dibagi 2. Karena dibagi rata. Tidak berlaku 2/1. Meskipun ada yang lebih tua di antara mereka. Maka masing-masing mendapatkan 3,5 miliar. Lalu bagaimana dengan anak tiri?
anak tiri seperti yang saya sampaikan tadi bisa mendapatkan bagian dalam pengertian menurut kerelaan, apakah istri mau memberikan berapa ataupun dua saudara laki-lakinya ini akan memberikan bagian berapa menurut kerelaan ahli waris para penerima bagian pasti. Sahabat sekalian rahmati Allah, demikianlah gambaran tentang posisi anak tiri. Mari kita lihat kembali posisi di awal tadi untuk pertanyaan yang kedua. Bilakah anak tiri mendapatkan warisan? Nah, kalau dari posisi si mayit, maka kita akan melihat siapa yang meninggal. Nah, seperti tadi digambarkan, suami istri, ini dari pernikahan yang pertama, punya anak laki-laki satu. Di sini ada istri, ada suami, ya. Di sini sudah meninggal, di sini sudah meninggal, di sini ada anak perempuan satu. Lalu suami ini, duda dan janda ini menikah, punya anak laki-laki satu. Nah, kapan? Kalau ketika dia dari posisi si suami, dia adalah anak tiri, maka dia tidak mendapatkan bagian pasti dari si suami ini karena bukan anak kandungnya. Tetapi ketika si istri yang meninggal, nah ini kan anak kandungnya, maka dia mendapat. Inilah posisi. Ya. Ketika saudara kandungnya ini meninggal, dia juga bisa dapat. Nah, karena dia terhubung sebagai saudara seibu. Itu ada pembahasan tentang bagian pasti untuk saudara kandung, saudara seayah, dan seibu. Nah, tetapi dari saudara tirinya dia tidak dapat. Dari ayah tirinya dia tidak dapat, dari ibu kandungnya. Nah, dari posisi seperti ini, ketika posisi dari si suami, maka dia posisinya adalah anak tiri. Tetapi ketika ibunya yang meninggal, dia tidak berstatus anak tiri lagi, tetapi dia adalah anak kandung. Dia bisa mewarisi dari ibunya, bisa mewarisi juga dari saudara laki-lakinya yang seibu. Demikian sahabat sekalian rahmati Allah, semoga penjelasan yang ringkas ini dapat menambah wawasan kita tentang ilmu faraid. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.